Keempat, Provinsi Kupang Raya. Wilayah ini mencakup Kabupaten Kupang, Kota Kupang, Kabupaten Rotendao, Kabupaten Alor. Selain itu, 2 kabupaten baru akan dibentuk, yakni Kabupaten Amphoang dan Kabupaten Pantar di Alor. Halo, selamat datang di Floba Morata TV, suara orang NTT, dari kita untuk kita. Mantap. Oke, saudara sekalian, kita kembali di segmen berita dari Floba Morata. Dan kali ini kita akan membahas sebuah berita yang menarik sekali ya. Berita ini terkait dengan isu pemekaran Provinsi NTT. Ya, kita bacakan, setelah itu baru kita bahas. Oke, mantap. Ya, saudara sekalian, berita ini ditulis oleh koranmedia.com pada hari Jumat 14 Februari 2025 ya. Judul beritanya adalah Kupang Raya jadi pusat baru, ini rencana pemekaran Provinsi NTT ya. Kita lanjut. Wacana pemekaran Provinsi Nusa Tenggara Timur telah lama menjadi pembahasan dengan wilayah yang luas mencakup 500 pulau di Flores, Sumba, Timor Barat, serta Alor. Realisasi pemekaran provinsi ini semakin dekat ya. Provinsi yang saat ini berpusat di Kupang akan dibagi menjadi 4 provinsi baru gitu ya. Kebijakan ini telah dikaji secara mendalam untuk memastikan pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan di setiap kabupaten. Berdasarkan informasi dihimpun pada Jumat 14 Februari 2025, berikut keempat provinsi baru yang akan menggantikan Nusa Tenggara Timur. Yang pertama, Provinsi Sumba Sabu Raijua. Provinsi ini akan beribu kota di Waingapu, Sumba Timur, dan mencakup Kabupaten Sumba Barat Daya, Sumba Barat, Sumba Tengah, Sumba Timur, serta Kabupaten Sabu Raijua. Selain itu akan ada 3 kabupaten baru, yaitu Kabupaten Sumba Timur, Sumba Timur Jaya, Sumba Selatan, dan Kabupaten Pohu Ngalodu, hasil pemekaran dari Kabupaten Sumba Timur. Jumlah penduduk provinsi ini diperkirakan mencapai 924.950 jiwa pada Juni 2023. Luar biasa ya. Kemudian yang kedua adalah Provinsi Timor Barat. Provinsi ini akan mencakup Kabupaten Belu, Kabupaten Melaka, Kabupaten Timur Tengah Utara, dan Kabupaten Timur Tengah Selatan. Agar memenuhi persyaratan minimal 5 kabupaten dalam satu provinsi, akan dibentuk Kabupaten Amanatun Selatan, wilayah administratif baru. Atambua akan menjadi ibu kota Provinsi Timor Barat. Wah. Kemudian yang ketiga adalah Provinsi Kepulauan Flores. Provinsi ini menjadi yang terbesar berdasarkan jumlah kabupaten, mencakup Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Lembata, serta Kabupaten Adonara yang merupakan calon kabupaten baru. Kota Maumere akan menjadi kota Provinsi Kepulauan Flores berdasarkan data Juni 2023. Jumlah penduduk di provinsi ini mencapai 2.274.211 jiwa ya. Lumayan ya, 2 juta lebih. Kemudian yang berikut, keempat, Provinsi Kupang Raya. Wilayah ini mencakup Kabupaten Kupang, Kota Kupang, Kabupaten Rotendao, Kabupaten Alor. Selain itu, 2 kabupaten baru akan dibentuk, yakni Kabupaten Amphoang dan Kabupaten Pantar di Alor. Dengan pemekaran ini, Provinsi Nusa Tenggara Timur akan berganti nama menjadi Provinsi Kupang Raya. Wah. Diharapkan pemekaran ini dapat meningkatkan efektivitas pemerintahan, mempercepat pembangunan, serta memberikan kesejahteraan bagi masyarakat di masing-masing provinsi baru. Saat ini keputusan final masih dalam tahap pembahasan sebelum ditetapkan secara resmi dalam struktur pemerintahan Indonesia. Ya, luar biasa ya. Oke, saudara sekalian, memang kalau bicara soal pemekaran wilayah ini sepertinya antusias masyarakat itu luar biasa ya. Tentu ada pro dan kontra ya. Ada yang menghendaki terjadinya pemekaran ya, tapi ada juga yang tidak mau mekar ya, karena mereka tidak mau berpisah
Mereka ingin bersama terus, kira-kira begitu ya. Oke, Bapak saudara sekalian, isu pemekaran ini tentu ada dampak positif dan dampak negatif ya. Kita akan mulai dari dampak positif. Ya, yang pertama itu adalah pemerataan pembangunan ya. Jadi sebelumnya itu kan kalau misalnya kita masih dengan provinsi induk ya, provinsi NTT ya, maka kita akan tetap mendapatkan satu kue ya, satu kue pembangunan. Tetapi kalau misalnya jadi dimekarkan 4 provinsi, ya maka kita akan mendapat 4 kue untuk pembangunan di NTT. Jadi saya kira lebih banyak gitu ya, lebih banyak kue yang akan kita dapatkan sehingga semua orang mungkin akan merasakan manfaat dari pembangunan itu gitu ya. Itu dampak positif yang pertama. Terus dampak positif yang kedua itu adalah akses layanan publik itu yang semakin dekat gitu ya. Kalau misalnya Provinsi Sumba jadi ya saya kira orang Sumba tidak perlu ke Kupang ya. Mereka akan lebih dekat ke Waingapu. Demikian juga orang Sabu. Orang Sabu akan lebih dekat ke Sumba ketimbang ke Kupang. Demikian juga orang Flores. Kalau misalnya Provinsi Flores jadi dengan ibu kotanya Maumere atau ke Kota Ende atau ke Nagakeo dan sebagainya, ya maka orang Flores tidak perlu ke Kupang ya. Mereka cukup dekat dengan kota provinsinya ya. Demikian juga dengan Provinsi Timor Barat ataupun Provinsi Kupang Raya ya. Jadi pendekatan pelayanan publik itu semakin dekat ya. Kemudian yang ketiga itu adalah peningkatan partisipasi politik ke masyarakat lokal ya. Jadi dengan adanya pemekaran wilayah, maka partisipasi politik ke masyarakat lokal dalam menentukan arah pembangunan daerah itu tentu akan lebih maksimal ya. Semua akan terlibat gitu ya. Kenapa? Karena wilayahnya semakin dipersempit, maka partisipasi masyarakat itu akan semakin baik gitu ya. Kemudian yang keempat adalah peluang ekonomi baru ya. Jadi kalau ada pemekaran apa namanya provinsi baru, tentu yang pertama itu adalah apa namanya lapangan kerja baru akan terbentuk di situ ya. Lapangan kerja baru dari sektor katakanlah aparatur sipil negara ya. Kemudian lapangan kerja baru dari sektor industri ya, dari sektor usaha dan sebagainya dan sebagainya. Kenapa? Karena ada pusat ekonomi baru di situ ya. Kemudian kalau misalnya ada lapangan kerja baru, tentu pengangguran akan bisa teratasi di situ ya. Lalu yang berikut itu akan apa namanya daya dukung untuk investasi lokal ya. Lalu yang berikut adalah UMKM ya di lokasi atau di wilayah itu akan semakin tumbuh, semakin berkembang ya kira-kira begitu ya. Kemudian yang berikut itu adalah penguatan identitas lokal. Penguatan identitas lokal maksudnya gini ya. Katakanlah selama ini kan orang mungkin lebih kenal Provinsi NTT itu ya identik dengan Komodo gitu ya. Padahal NTT itu punya banyak sekali wisata alam, punya banyak sekali wisata budaya dan sebagainya. Ya, tetapi yang lebih dikenal itu adalah Komodo. Kenapa? Karena kita terlalu luas gitu ya. Tapi kalau misalnya jadi dimekarkan ya, katakanlah Provinsi Sumba, maka ya identitas dari Sumba itu akan semakin menonjol ya dengan kuda Sumbanya, dengan budaya Merapunya, dengan apa namanya eh, keindahan alam yang luar biasa itu akan semakin menonjol gitu ya. Jadi ketika orang bicara kuda Sumba ya, yang orang tahu itu ada di Provinsi Sumba ya. Demikian juga di Flores ya, orang akan lebih mengenal lagi tidak hanya Labuan Bajo tetapi ada Danau Kelimutu, ada wisata religius dan sebagainya dan sebagainya. Itu akan semakin terkenal gitu ya. Identitas lokalnya itu akan semakin terkenal. Demikian juga dengan Provinsi Timor Barat ataupun Provinsi Kupang Raya, ya gitu ya. Oke, terus yang berikut, yang kedua itu adalah dampak negatif. Apa sih dampak negatif dari pemekaran wilayah ini ya? Yang pertama itu adalah beban anggaran yang meningkat ya. Eh, Saudara sekalian, percuma kita diskusi panjang lebar ya, omong berbusa-busa, tetapi kalau misalnya anggarannya tidak mencukupi, maka tidak akan jadi semuanya itu ya. Jadi perlu kita ketahui bersama bahwa sampai saat ini NTT, provinsi kita NTT itu APBD kita itu hampir 60-70% itu bergantung kepada kiriman dari pusat atau transfer dari dana pusat. Jadi kita PAD kita itu belum mampu ya, belum mampu berdiri sendiri. Kita belum mampu sehingga kita masih berharap dari transfer dana pusat. Nah,
Dengan pemekaran wilayah baru ini kan tentu dia akan membutuhkan dana yang lebih besar lagi gitu ya kan. Tadi kan saya udah bilang, satu kue tiba-tiba berkembang menjadi 4 kue. 4 kue itu bukan bim salabim langsung jadi, tapi tidak. Tapi 4 kue itu membutuhkan biaya yang begitu besar ya. Sehingga ini pun akan menjadi beban tersendiri bagi pemerintah pusat. Jadi kita boleh berjuang ya, kita boleh berjuang, kita boleh optimis untuk mengharapkan terjadinya pemekaran, tetapi kita juga kembali harus realistis ya dengan kondisi keuangan negara kita saat ini. Apalagi sekarang ini kita tahu bahwa pemerintah lagi apa namanya melakukan penghematan luar biasa untuk apa? Untuk memfokuskan kepada program-program yang lebih menyentuh atau yang lebih dibutuhkan masyarakat saat ini. Tapi kalau misalnya program pemekaran wilayah ini menjadi kebutuhan dasar masyarakat, ya saya kira pemerintah pusat akan mengiyakan. Tetapi kalau misalnya pemerintah pusat merasa bahwa belum untuk saat ini, ya saya kira kita harus menunggu juga gitu ya. Karena kita bergantung pada keuangan dari pusat ya. Lalu yang berikut adalah dampak negatif yang kedua itu adalah potensi konflik sosial ya. Jadi kalau pemekaran wilayah baru itu kan tentu ada pejabat baru ya, ada gubernur baru, ada kepala dinas dan sebagainya yang baru. Nah, ini biasanya akan memunculkan konflik sosial ya, perebutan kekuasaan di lingkup pemerintahan gitu ya. Lalu yang berikut, yang ketiga adalah resiko korupsi dan maladministrasi gitu ya. Jadi daerah otonomi baru itu memang riskan sekali atau potensi korupsi itu sangat besar, sangat tinggi. Kenapa? Ya karena memang kita masih baru dengan sistem kontrol yang belum begitu bagus ya, dengan pengawasan yang belum begitu kuat atau mungkin dengan aparatur sipil negara yang sumber daya manusianya masih belum begitu bagus ya. Jadi itu menjadi satu peluang untuk terjadinya tindak kejahatan ya. Lalu yang berikut adalah kapasitas SDM yang terbatas, benar ya. Jadi biasanya kalau daerah otonomi baru itu ya memang kita membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas itu tidak dalam sekejap ya, tentu membutuhkan waktu beberapa lama. Jadi awal-awal itu biasanya kekurangan atau kesulitan sumber daya manusia yang berkualitas. Lalu yang berikut itu adalah ketimpangan baru ya. Ketimpangan baru itu maksudnya gini, kalau misalnya kita jadi dimekarkan, lalu kita tidak mampu berdiri sendiri, yang terjadi adalah masyarakat semakin miskin ya, daerah itu tidak berkembang ya maka ya akan ada ketimpangan-ketimpangan baru di masyarakat ya. Oke, Bapak Saudara sekalian, jadi itulah dampak positif dan negatif dari apa namanya pemekaran wilayah khususnya di NTT ya. Tetapi bukan berarti dengan adanya dampak negatif ini lalu kita tidak perlu berjuang, bukan ya. Ini hanya sebagai antisipasi ya. Kita tetap optimis, kita tetap berjuang. Ya, siapa tahu dengan pemekaran wilayah, dengan pemekaran apa namanya provinsi, NTT makin lebih berkembang ya. Eh, apa namanya pendapatan asli daerah lebih meningkat ya, siapa tahu bisa saja semakin persempit wilayah, daya juang aparatur sipil negara, pejabat publiknya lebih bagus dan menghasilkan keuangan yang lebih bagus, saya kira itu bisa saja terjadi. Peluang itu bisa saja terjadi. Jadi kita walaupun dengan apa namanya segala macam kekurangannya kita harus tetap berharap, tetap berjuang supaya ya provinsi NTT itu dimekarkan ya. Dengan dimekarkan memang manfaat-manfaat positif itu memang luar biasa buat kita dan kalau itu dikelola dengan baik, kalau itu dikendalikan dengan baik ya saya kira kita akan menjadi daerah-daerah yang hebat ya, bertumbuh berkembang menjadi daerah-daerah yang hebat dan tentunya akan mampu bersaing dengan daerah-daerah lain di Republik ini. Saya kira begitu ya teman-teman, saudara sekalian. Jangan lupa kasih kritik atau saran ya, tuliskan di kolom komentar ini ya. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya dengan topik-topik lain yang lebih menarik lagi. Mantap.